Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Scorpio untuk edisi bulan Mei tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, dimana deck yang pertama untuk love reading dan deck yang kedua untuk reading tentang finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan kepada teman-teman Scorpio bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif bahkan random. Dengan demikian, tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya mohon untuk semua teman-teman yang menonton reading ini ya, agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda ya. Karena di dalam general reading, besar kemungkinan yang terbaca justru energi dari orang lain. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke, dari energi kartu yang ada di tebaran ini saya menyimpulkan seorang Scorpio adalah seseorang pengingat yang hebat ya tentang segala sesuatu hal yang sudah pernah dialami di dalam hidupnya, baik itu sisi positif ataupun sisi negatif ya. Orang yang sudah pernah baik dengan Scorpio ataupun orang yang bersikap sebaliknya akan diingat oleh zodiak Scorpio dengan baik ya. Oke, untuk kartu pertama Four of Swords ya. Dan di kartu kedua Five of Swords. Kartu ketiga The World ya. Saya menyimpulkan ketiga kartu ini berbicara tentang masa lalu atau hal yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan asmara seorang Scorpio ya. Untuk kartu pertama, seorang Scorpio sudah seperti merasa lelah ya, sampai seperti berpikir ya masa bodoh dengan kondisi ini. Ini bisa permasalahan yang terus berulang tanpa bertemu dengan solusi, atau bisa juga ini adalah energi dari masa lalu yang hadir kembali di dalam kehidupan seorang Scorpio ya. Pada saat seorang Scorpio mengingat atau berinteraksi dengan hal yang pernah ada di dalam kehidupan seorang Scorpio ini, seorang Scorpio seperti merasa ada pertentangan di dalam hati ya, terkadang sakit kepala. Di kartu yang kedua Five of Swords ya. Oke, di sini seorang Scorpio terlihat seperti seseorang yang ya ada kegalauan di dalam hati. Ada dua kondisi yang sangat bertentangan. Mungkin secara logika seorang Scorpio berpikir sebaliknya dengan apa yang menjadi keinginan di dalam hati tentang kondisi ini. Ya, misalnya saja di dalam hati ingin melihat atau menghubungi atau berinteraksi, tetapi secara logika seorang Scorpio sudah ingin menutup diri atau ingin berlalu dari kondisi ini ya. Bisa seperti itu. Untuk kartu yang ketiga The World ya. Di sini seorang Scorpio ya berada di dalam koneksi yang cukup berat. Ini kalau saya melihat dari dua sisi ya. Seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan seorang Scorpio ya, terlepas dari seseorang itu masih ada di dalam kehidupan asmara Scorpio ataupun sudah berlalu ya. Bisa di antara dua kondisi tersebut ya. Di sini seorang Scorpio sulit untuk meninggalkan kondisi tersebut karena keduanya ya masing-masing, baik seseorang yang berdealing dengan Scorpio maupun Scorpio, merasa bahwa masing-masing menemukan kecocokan, merasa klik ya. Tetapi mungkin kondisinya tidak bisa membuat kalian bersatu, juga bisa di sini, atau ada sebuah permasalahan yang belum bertemu dengan solusi.
Jadi putus nyambung bisa seperti itu. Untuk kartu keempat, Two of Wands ya. Ya, di sini seorang Scorpio seperti masih merasa bahwa harus memulai lagi, atau seperti merasa ada keinginan untuk melihat dahulu, untuk menunggu dahulu ya, sambil melihat kondisi. Dan di satu sisi seorang Scorpio, The Hermit di kartu kelima ya, terlihat seperti seseorang yang ingin meminta petunjuk kepada sang pemilik semesta ya, kira-kira ini bagaimana, apa yang harus dilakukan, karena seorang Scorpio juga tidak mau salah jalan, walaupun di dalam hati jika seorang Scorpio saat ini sudah menjauh dari seseorang tersebut, ingin mendekat lagi, atau bisa juga di sini jika saat ini masih bersama dengan seseorang tersebut, seorang Scorpio ingin berpikir kembali tentang hubungan tersebut ya. Karena seorang Scorpio di sini sudah merasa bahwa di dalam hubungan tersebut ya ada sesuatu hal yang dibutuhkan tetapi sulit untuk dijalani. Energi di kartu pertama berbicara seperti itu ya. Jadi di kartu kelima juga terlihat seorang Scorpio yang lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta ya, untuk meminta petunjuk ya. Oke, di kartu kelima ini juga bisa dikatakan seorang Scorpio yang sisi spiritualnya level up ya. Untuk kartu ke-6, Page of Swords ya. Di sini seorang Scorpio masih memperhatikan orang tersebut ya, masih memperhatikan seseorang yang saat ini ada di dalam hati seorang Scorpio. Ini hubungan yang cukup rumit ya, jika masih dijalani ya, atau jika sudah berakhir pun ya, seorang Scorpio masih belum bisa move on, karena di sini seorang Scorpio masih terkadang memperhatikan, mengawasi diam-diam atau mencari tahu kabarnya ya. Untuk yang saat ini sedang bersama pun seorang Scorpio sepertinya memperhatikan secara detail ya, mungkin ada hal yang masih ingin diketahui atau dipelajari dari seseorang yang saat ini bersama dengan Scorpio. Energinya di sini seorang Scorpio merasa perlu mengenal lebih jauh lagi ya, jadi memperhatikan sisi positifnya, sisi negatifnya ya. Dan seperti ada sebuah perasaan ingin tahu, karena mungkin ada perasaan tidak percaya juga bisa di sini. Oke, untuk kartu ke-7, Knight of Swords ya. Ada sesuatu hal ya yang membuat seorang Scorpio di sini tidak bisa melupakan seseorang tersebut ya, atau tidak bisa berlalu dari hubungan ini juga bisa ya. Di satu kondisi, jika terjadi sebuah permasalahan di dalam hubungan ya, seorang Scorpio dengan seseorang yang saat ini berdealing dengan Scorpio saling lepas kendali ya. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan ya di antara keduanya, bisa saling berbalas pantun mungkin di sini. Atau ini juga bisa dari salah satu sisi, bisa dari Scorpio ataupun bisa dari seseorang yang berdealing dengan Scorpio. Walaupun di sini di kartu ke-8 ya, Scorpio terkadang belajar dari kondisi tersebut, Death to Rebirth ya. Mungkin pada saat terjadi sebuah permasalahan ya, karena tidak bisa mengendalikan emosi, keduanya berkata-kata yang sulit untuk dikendalikan ya. Setelahnya mungkin sama-sama disesali, baik Scorpio maupun seseorang yang berdealing dengan Scorpio, bisa dari keduanya. Dan pada saat sadar ya, menginginkan segala sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti kalau misalnya terjadi hal yang bertentangan lagi ya, tidak ingin melakukan hal yang sama, tidak ingin berkata-kata yang buruk misalnya, atau tidak ingin melakukan sebuah tindakan spontan ya yang menyakiti misalnya. Tetapi ya balik lagi ya, mungkin karena sudah menjadi karakter juga bisa, atau bisa juga ada kondisi yang sulit untuk cari solusinya ya, sehingga emosinya tidak terkendali ya. Pada akhirnya bisa jadi hal tersebut terulang kembali, karena di kartu pertama Four of Swords ya, Scorpio sudah lelah dengan kondisi yang selalu berulang ya. Bisa jadi permasalahannya ini juga berulang lagi, setiap kali ribut keluar kata-kata yang menyakitkan. Untuk kartu ke-9, The Magician ya, ini adalah
seorang Scorpio yang berusaha untuk mengkondisikan kondisi, karena mungkin seorang Scorpio untuk yang sedang menjalani hubungan ya, ingin bertahan di dalam hubungan ini ya. Untuk yang sudah tidak menjalani hubungan, seorang Scorpio ingin kondisi di dalam kehidupannya stabil ya. Jadi melakukan segala sesuatu hal ya yang berhubungan dengan apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Queen of Swords ya di kartu ke-10 ya. Jadi di kartu ke-9 The Magician ya, di kartu ke-10 Queen of Swords. Saya melihat di sini ada sisi positif di dalam diri seorang Scorpio yang muncul ya karena kondisi tersebut. Ya, seorang Scorpio di sini saya melihatnya sudah tahu tentang apa yang menjadi prioritas. Tahu bagaimana cara berbahagia ya, bahwa kebahagiaan itu tidak perlu digantungkan kepada seseorang yang ada di sekitar kita, walaupun itu adalah orang terdekat ya. Karena kebahagiaan itu berasal dari dalam diri sendiri. Diciptakan sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri ya, dan dinikmati secara personal pastinya ya. Oke, kita lihat satu kartu lagi. Di kartu ke-9 ini juga bisa diartikan ya, kecerdasan dari seorang Scorpio yang memanipulatif ya. Mungkin seorang Scorpio tidak ingin terlihat kecewa, tidak ingin terlihat mungkin sakit hati di sini, jadi seakan-akan terlihat baik-baik saja juga bisa, atau ada beberapa kondisi saya melihatnya ada dendam di sini, dan kemudian mungkin seorang Scorpio ingin membalas ya kepada seseorang yang menyakiti. Bisa dua kondisi tersebut ya, tidak selalu sama. Silakan dikondisikan sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan masing-masing. Untuk yang resonate dengan tebaran kartu ini, satu kartu lagi untuk reading asmara Scorpio di bulan Mei. Three of Swords ya. Oke, ini adalah perasaan sakit hati yang masih melekat di dalam hati seorang Scorpio. Ini akan terus dirasakan ya selama seorang Scorpio masih mengingat hal tersebut ya, dan masih membawanya di dalam hati ya. Kalau melupakan ya mungkin itu adalah sebuah kata mustahil ya, bisa terjadi dalam kondisi ini, karena setiap manusia pasti mengingat ya. Untuk yang memiliki kesehatan pikiran ya, pasti akan selalu mengingat apa yang sudah pernah terjadi ya. Tetapi kita bisa punya pilihan, mau membawa hal itu tersebut yang menyakitkan ini di dalam hidup kita seterusnya, atau kita meletakkan ya. Sesekali boleh saja mengingat ya, karena itu adalah sifat manusiawi ya. Tetapi jika sudah kita sadari bahwa hal tersebut adalah hal yang berat ya, dan itu bisa merusak segala sesuatu hal yang positif di dalam hidup kita ya, kita bisa meletakkannya pelan-pelan ya. Oke, healing atau sembuh itu memang butuh waktu ya. Ada yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Semoga saja semua teman-teman Scorpio yang saat ini belum healing ya, segera sembuh ya, dan bisa bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari teman-teman Scorpio semua ya, dan bertemu dengan yang terbaik pastinya, sesuai dengan segala sesuatu hal yang memang menjadi doa ya. Sekian dulu reading kali ini, kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial ya. Karir dan finansial untuk Scorpio di bulan Mei tahun 2022.
Untuk kartu yang pertama, Nine of Swords ya. Oke, saya melihat di sini ini adalah kondisi dari seorang Scorpio ya, di mana seorang Scorpio merasa ada beban ya di dalam pekerjaan atau tugas dan tanggung jawabnya ya. Jadi terkadang kalau istirahat malam seorang Scorpio mungkin terganggu, ada hal yang harus diselesaikan ya, ada yang menjadi tanggungannya. Karena basicnya seorang Scorpio adalah seseorang yang berdedikasi tinggi ya, jadi memiliki pertanggungjawaban yang luar biasa. Jadi segala sesuatu hal yang belum selesai pastinya akan mengganggu ketenangan seorang Scorpio di sini. Oke, untuk kartu yang kedua, Judgment. Ini lebih dari kondisi di mana seorang Scorpio akan bertemu dengan sebuah pencerahan ya. Bahkan di sini terlihat akan adanya sebuah fakta yang terlihat ya. Jika sebelumnya di dalam mungkin pekerjaan atau di dalam menyelesaikan sebuah pertanggungjawaban seorang Scorpio, di situ ada hal yang masih menjadi pertanyaan ya, atau ada hal yang menjadi keingintahuan dari seorang Scorpio, maka di sini akan terlihat ya jawabannya apa ya. Bisa juga di sini jika di dalam sebuah permasalahan ya, di dalam bisnis atau pekerjaan, di situ ada pihak yang dianggap sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan ya sebuah kesalahan, maka di sini akan terlihat, akan ada faktanya ya, yang benar akan terlihat, yang salah pun juga akan terlihat dengan jelas di sini. Oke, untuk kartu ketiga, Eight of Pentacles ya, di sini terlihat seorang Scorpio ya, dimana ada banyak hal yang sudah menjadi investasi dari seorang Scorpio ya. Jadi hasil dari pekerjaan seorang Scorpio terlihat di sini, dan orang-orang melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang mumpuni ya, profesional di dalam pekerjaan atau bidangnya ya. Jadi terlihat hasilnya atau terlihat buah dari pekerjaannya ya. Orang-orang melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang memiliki kesan yang positif ya. Itu adalah penglihatan dari orang-orang di sekitar Scorpio, baik di dalam lingkungan pertemanan, keluarga, ataupun di sini di dalam lingkungan pekerjaan. Jadi di segala aspek lingkungan sosial dari seorang Scorpio. Untuk kartu keempat, Seven of Cups ya. Di sini terlihat adanya banyak rencana dari seorang Scorpio yang belum terrealisasi ya. Mungkin seorang Scorpio adalah seseorang yang memiliki banyak rencana, banyak harapan. Misalnya saja ya, ada banyak list di dalam pekerjaan seorang Scorpio. Mungkin akan membuka cabang, akan mengembangkan bisnisnya keluar kota misalnya, atau akan menambah karyawan, akan memulai bisnis baru dan lain sebagainya ya. Ada banyak yang masih belum terrealisasi rencananya tersebut, karena mungkin seorang Scorpio memang sedang sibuk ya, dan memiliki banyak rencana, banyak angan-angan ataupun banyak tujuan, itu tidak masalah ya. Yang penting diselesaikan satu persatu untuk direalisasikan ya. Segala sesuatu hal memang butuh proses. Semoga di sini seorang Scorpio konsisten ya. Untuk kartu kelima, The Empress ya, mungkin di sini seorang Scorpio sudah menyadari ya, ada banyak rencana yang belum terrealisasi ya. Karena Scorpio sadar akan hal tersebut, jadi di sini seorang Scorpio banyak membenahi cara kerja ya. Jadi di sini banyak hal yang sudah menjadi pemikiran yang baru atau sistem kerja yang baru dari seorang Scorpio. Dan terlihat adanya kesempatan yang didapat oleh seorang Scorpio ya. Tetapi di sini terlihat adanya kesempatan juga untuk belajar. Misalnya saja seorang Scorpio diberikan kesempatan untuk mengelola sebuah restoran ya. Sebelumnya Scorpio belum pernah belajar tentang manajemen dari restoran ya, dan di sini seorang Scorpio bisa bekerja sekaligus belajar, misalnya seperti itu. Seseorang ini memberikan kesempatan kepada seorang Scorpio karena Scorpio terlihat sebagai seseorang yang bisa dipercaya, mungkin jujur, rajin ya, cerdas dan lain sebagainya, walaupun belum berpengalaman di bidang yang diberikan kesempatan oleh orang tersebut. Ada peluang untuk itu ya. Siap-siap untuk mencoba hal yang baru ya. Jika tidak ada keberanian untuk mencoba ya, pastinya kesempatan itu tidak akan pernah terlihat apakah itu benar-benar kesempatan yang baik
atau sebaliknya ya. Oke, semangat. Semoga Scorpio memiliki keberanian untuk melakukan hal yang baru sesuai dengan apa yang terlihat di dalam kesempatan tersebut. Untuk kartu ke-6, Strange ya, ini adalah kekuatan dari seorang Scorpio atau konsistensi dari seorang Scorpio untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya ya. Ada perasaan ya, kalau dilihat di sini seperti seseorang yang merasa bahwa harus menyelesaikan ya, harus bisa selesai dengan baik ya, karena di sini ada pertanggungjawaban dan konsistensi dari seorang Scorpio. Mungkin ini adalah dasar dari banyaknya orang yang simpati atau memberikan kesempatan kepada seorang Scorpio. Untuk kartu ke-7, Ten of Cups ya. Dan orang-orang sekitar melihat seorang Scorpio adalah seseorang yang mapan secara finansial ya, memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman satu circle pekerjaan ya. Oke, tidak ada masalah di dalam pekerjaan seorang Scorpio atau circle bisnisnya di sini terlihat harmonis ya, dan masing-masing bisa menjalankan perannya sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya ya. Untuk kartu ke-8, The Emperor ya. Ini terlihat seseorang yang memberikan kesempatan kepada seorang Scorpio. Lagi-lagi Scorpio mendapatkan kesempatan dari seseorang yang melihat bahwa Scorpio sudah menjadi seseorang yang profesional ya. Jadi orang ini memiliki harapan agar seorang Scorpio bisa membawa keuntungan atau membawa kemajuan di dalam bisnis yang ditawarkan ya. Ini berbeda dengan kartu ke-5 ya. Ada seseorang yang menawarkan kesempatan, tetapi di situ seorang Scorpio bisa sambil belajar ya di dalam kesempatan tersebut. Oke, untuk kartu ke-9, The Chariot. Ya, ini ada korelasinya dengan kartu ke-5 dan kartu ke-8, The Empress dan The Emperor. Dua kesempatan yang datang di dalam satu kondisi ya. Dimana di situ kesempatan yang satunya menawarkan kondisi yang berbeda dengan yang satunya ya, antara The Empress dan The Emperor tadi sudah saya jelaskan. Dan di kartu ke-9, The Chariot adalah seorang Scorpio yang tahu ya apa yang menjadi konsekuensi dari pilihannya ya. Misalnya saja seorang Scorpio memilih kesempatan yang ada di kartu ke-5 ya, di mana di situ seorang Scorpio bisa sambil bekerja dan belajar ya. Atau di sini seorang Scorpio memilih kesempatan yang ada di kartu ke-8 ya. Jadi di situ seorang Scorpio bisa memiliki nilai tawar ya. Karena di situ orang sudah melihat apa yang menjadi kemampuan dari seorang Scorpio adalah sesuatu hal yang bisa diandalkan. Jadi ada nilai tawarnya ya. Scorpio bisa mengatakan berapa penghasilan yang diinginkan ya. Karena di sini Scorpio adalah pihak yang dibutuhkan ya. Oke, jadi semua konsekuensinya dari apa yang menjadi pilihan tersebut sudah dipelajari oleh seorang Scorpio. Untuk kartu ke-10, Seven of Swords ya. Ya, mungkin karena di sini seorang Scorpio adalah seseorang yang memiliki banyak aktivitas ya. Jadi beberapa kondisi seorang Scorpio harus bisa memposisikan diri ya, agar segala sesuatu hal bisa berjalan dengan baik. Di sini banyak hal yang dilakukan oleh seorang Scorpio tanpa diketahui orang banyak. Ini adalah perjuangan dari seorang Scorpio yang cukup keras ya, mungkin mengupgrade diri ya, atau mungkin membenahi berbagai kesalahan ya. Dan ini kalau saya melihat di kartu ke-10 adalah hal yang positif ya, agar segala sesuatu hal tetap kondusif ya. Tidak banyak orang yang tahu perjuangan dari seorang Scorpio di sini di kartu ke-10, karena Scorpio juga melakukannya dengan diam-diam ya, bekerja keras di belakang orang-orang ya, agar apa yang menjadi harapan dari seorang Scorpio bisa terwujud. Satu kartu lagi. Satu kartu lagi untuk Scorpio di bulan Mei tahun 2022.
Four of Swords ya. Oke, mungkin ada beberapa permasalahan di dalam bisnis atau pekerjaan dari seorang Scorpio ya, karena di dalam sebuah rencana ya, pasti ada perjuangan ya, atau di situ pasti ada sesuatu hal yang membuat kita merasa tertantang untuk menyelesaikan hal tersebut ya. Oke. Ini kalau dilihat dari energi kartu terakhir ya, seorang Scorpio seperti sudah bersikap masa bodoh ya dengan masalah tersebut ya. Sebagai contoh ya, bisa jadi misalnya saja orang-orang yang tidak sepakat dengan seorang Scorpio ya. Di sini seorang Scorpio sudah bersikap tidak berpikir atau menanggapi ya, karena seorang Scorpio menginginkan kondisi ini tetap tercipta ya. Ten of Cups ya, kestabilan ya. Oke, sudah tepat ya kondisi yang dilakukan oleh seorang Scorpio ya. Jadi tidak menanggapi segala sesuatu hal yang membuat seorang Scorpio terkuras energinya ya, menjaga pikiran untuk tetap positif ya, dan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri ya, tidak menanggapi hal-hal yang gak penting ya, fokus dengan apa yang menjadi tujuan dari seorang Scorpio pada saat itu. Segala sesuatu hal di luar itu selama tidak mengganggu tidak usah difikirkan ya. Oke, ini mungkin yang dilakukan oleh seorang Scorpio. Four of Swords, karena kalau saya lihat di energi kartu yang ada di tebaran ini tidak ada masalah yang cukup berarti. Artinya jika ada sikap yang dilakukan oleh seorang Scorpio seperti ini adalah salah satu cara dari seorang Scorpio ya, untuk menghindarkan Scorpio dari melakukan hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sukses untuk Scorpio di bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.